biasanya begini, kita kan disusun secara nasional. Jadi neraca gula ini memang unik di kita karena kita tuh mengenal dua jenis gula gitu. Gula yang kita konsumsi sama gula yang menjadi. Ini semua neracanya dibahas sama di Kemenko. Tapi saya sendiri ketika mewakili Ibu Menteri waktu itu, kami nggak mengikuti pembahasan ini. Kenapa saya tanyakan? Karena kan ada korelasinya. Karena ini laminasi untuk industri. Itu ternyata ada penugasan untuk membuat abangku. Apa lagi? Bang ini clear, Bang. Apa? Agak sebelah sini, Bang. Apa? Agak. Siapa tuh? Nggak kenal gua. Asik. Bang, dikit Bang, ngomongin soal statement Abang di Instagram, ngomongin soal Nikita Mirzani. Menurut Abang dia bisa bebas untuk 3. Saya tidak bisa dalam posisi untuk menyatakan Nikita bebas atau tidak. Yang saya hanya bahas tentang secara normatif. Ya. Secara normatif, apakah benar ada uang yang diserahkan oleh si pelapor kepada si terdakwa? Apakah dengan menyerahkan uang itu si pelapor, si korban merasa puas? Ya, merasa puas, ya. Kalau yang sudah merasa puas kenapa lapor polisi? Itu pertanyaannya, ya. Jadi kalau benar ya, uang itu diserahkan karena si terdakwa mengetahui ada catat hukum dari produknya dia, dan kalau benar si pelapor mengatakan jangan dong dibuka, dan untuk itu kalau benar si pelapor kasih uang, ya berarti untung sama untung dong. Kalau untung ya kenapa jadi pelapor? Kalau pelapor itu kan namanya korban. Ya kalau dia happy, ya produknya lancar dan tentu ada imbalannya, ya happy sama happy. Apa yang dilaporkan ke KPK nggak ada unsur, nggak ada terbukti, belum ada indikasi sama sekali ada penyerahan uang. Kok dasarnya apa? Nggak bisa dong. Nanti malah berbalik nanti pencemaran nama baik. Kalau memberikan rekaman suara Bang mungkin Apa? memberikan rekaman suara. Ya rekaman suaranya apa dulu? Nggak ada buktinya. Jadi ada flash disk yang diserahkan sama kuasa hukumnya Nikita Mirzani ke KPK. Isinya apa? Isinya itu Dugaan percakapan penyuapan, antara Bang. keluarga Apa? Reza Gledis dengan JPU Ya. bahwa sudah dikondisikan perihal persidangan yang sekarang ini. Nah, kalau itu apakah kuat untuk bisa membuktikan bahwa memang ada apa-apa antara JPU, hakim dengan pihak Reza Ya Gledis? gua nggak mau kasih komen ya, tapi ya sekedar dumas boleh aja, dumas pengaduan masyarakat boleh aja, ya kan. Tapi kalau hanya sekedar pembicaraan aja ya nggak cukup dong. Tentu orang yang bicara di dalamnya kan akan bantah, ya kan? Pasti bantah lah. Gimana caranya? Coba gimana cara buktikannya? Coba, ya, coba. Kalau misalnya gue bilang gue janji mau kasih duit sama lo, gitu. Tapi kan itu kan baru omongan doang kan? Kan tidak ada tindak pidana penyuapan kalau tidak ada perbuatan konkret pelaksanaannya. Di sini ada satu pasal yang akhirnya bias. Ya? Salah satunya adalah pencucian uang. Abang melihatnya seperti apa sih dengan apa Bukan gini loh. Kalau pencucian uang itu artinya adalah tindak pidana lanjutan. Kamu mencuri ayam, itu tindak pidana induk. Ya, kamu mencuri ayam, itu tidak pidana induk. Terus hasil uangnya kamu pakai bisnis laundry. Ya. Ah, yang mencuci bisnis laundry itu adalah tindak pidana pencucian uang. Itu memang semua tindak pidana bisa. Jadi tindak pidana pencucian uang itu adalah mempergunakan uang hasil tindak pidana pokok. Jadi nggak? Mempergunakan uang dari hasil pidana awal. Itu artinya TPPU. Ya. Tidak ada TPPU kalau tidak ada tindak pidana pokok. Ngerti nggak? Jadi kau misalnya korupsi, ya makanya hampir semua perkara korupsi ada TPPU-nya, karena jumlahnya kan besar kan. Kau misalnya korupsi, itu tindak pidana induk korupsi. TPPU-nya ya itu tadi, mungkin dia uangnya dipakai untuk bisnis diskotik atau bisnis apa, itu dia TPPU-nya di situ. Jadi harta yang dibeli dari
dari pencucian dari korupsi itu adalah TPPU-nya. Oke. Bang, Ya. soal Dengan kata lain, Niki kan dikasih pasal itu kan, dikasih ancaman. Semua tindak pidana bisa, tidak hanya di kita. Semua tindak pidana yang bisa yang dari hasil tindak pidana induk ada uangnya, itu bisa dituduhkan TPPU. Itu otomatis itu bisa otomatis, bukan hanya kasus itu, tapi hampir semua kasus. Kalau ada uangnya, kemudian uang itu dipergunakan untuk bisnis baru, itulah namanya mencuci uang ini hasil kejahatan untuk bisnis baru, itu namanya TPPU. Jadi tidak hanya di kita, banyak benar kasus begitu, hampir semua korupsi, semua perkara korupsi begitu. Bang, Ya, soal karena uangnya itu kan dipakai lagi kan, ada yang dipakai beli apartemen, disewakan, itu namanya mencuci uang, ya gitu. Bang, pasal yang disebutkan di Instagram kan kata Abang pasal 27B. Ya. Yang soal informasi rahasia Pasal- itu maksudnya gimana, Bang? Bisa Yaitu dijelaskan? bahwa yang dituduhkan itu bukan murni pencemaran nama baik. Karena kalau pencemaran nama baik, hukumannya cuma maksimum 4 tahun, nggak bisa ditahan. Ini adalah yang dituduhkan itu adalah pasal 27 berapa tuh? Ada di dia itu, ada BB, ada E2-nya itu ya. Ada, yaitu ada unsur perbuatan melawan hukum, pengancaman dengan memakai bukan memakai media elektronik. Itu pasal itu bunyinya begitu. Itu 6 tahun maksimum. Ya. Jadi kalau ada tindakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengancam melalui media elektronik untuk mendapatkan, untuk yang diancam itu menyerahkan sesuatu, itu ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Aku bicara pasal ya, bukan bicara apakah ini kita melakukan itu ya, saya nggak bicara itu ya. Gitu. Ini Bang, yang katanya pasalnya jadi berubah, pasalnya awalnya kan soal Enggak, itu pasal dari awal itu ada. Orang hanya tahunya pencemaran nama baik. Orang tahunya pencemaran nama baik, tapi bahwa ini memang satu pasal 27 juga, tapi kalau pencemaran nama baik kan 27 ayat 3, ini ayat 2. Itu loh. Jadi ini tetap pencemaran nama baik tapi plus. Ngerti nggak? Plus pengancaman untuk mendapatkan sesuatu. Itu bunyi pasal itu. Agar pihak yang diancam menyerahkan uang, itu bunyi pasal itu. Bang, terkait kasus Nikita yang minta bantuan Abang, itu bisa diberi pencerahan, Bang. Banyak yang mention masuk ke Iya, Abang. Ya, asal saya live TikTok jualan, saya kan jualan parfum juga tiap pagi jam 5 subuh. Bisa 3.000 orang yang nonton, kayaknya 2.999.999 semuanya tolongin Nikita. Tapi memang Nikita ini hebat, ternyata banyak fansnya ya. Gua kira dengan juteknya itu gua aja pernah dimusuhin, tapi jadi temanan lagi. Bahkan minggu lalu minggu malam pas gua lagi gini-gini di klub kita di Bali, ya jam 12.30 malam, tiba-tiba Nikita telepon. Iya. Niki. Iya, Nikita. langsung dari ini kita. Iya kan ada gua nomornya. Iya kan? Apa Ya gue nggak, karena gue suara bising kan. Kayaknya gue bilang aku nggak bisa bicara karena memang aku lagi di klub kan. Akhirnya oke, lain kali deh, itu aja terakhir. Jadi nggak, selanjutnya dia hubungi gue lagi jam 12.30 malam. Minta bantuan kali, Bang. Ya gue nggak tahu deh, gue nggak mau jangan GR lah. Dan aku juga nggak bisa lah, udah dipegang orang, janganlah. Gue perkara gue terlalu banyak. Ya perkara gue terlalu banyak, malah saya mau suruh si Rasman jadi asisten gue agar ada perkaranya, kasihan dia. Ya. Buat FPC tadi gimana, Bang? Suruh si Rasman jadi asisten gue deh, bawa koper gue atau gimana? Tapi untuk para fansnya gimana Bang? Artinya kan sudah banyak yang mention Abang sendiri meresponinya. Apa? Ya para fans itu. Para fans itu Ya minta apa? akhirnya gue kasih clue-nya gitu loh. Aku bilang sama mereka, lu mau teriak-teriak apapun di sidang tentang cara suruh pakai jaket di borgol, itu tidak akan dipertimbangkan oleh hakim. Yang dipertimbangkan adalah apa yang didakwakan. Jadi mendingan fokus kepada, ya jangan terus sakitin orang, tuduh-tuduhan. Pertama gini, pakai jaket itu kan memang standar SOP. Lembong nggak lihat lo, udah lulusan Harvard,
ya mantan Menteri Perdagangan di borgol, jaketnya juga ada kan, dia kan Thomas Lembong kan setiap sidang. Memang itu SOP, kita nggak bisa lawan, itu memang sudah hukum positif. Makanya rubah itu DPR kita harus PK. Harusnya yang diborgol itu hanya untuk pidana-pidana yang sudah parah banget kelakuannya gitu loh. Misalnya pembunuh massal, pembunuh berseri atau apa. Ya kalau yang gini-gini nggak usah sebenarnya. Tapi hukum positif jaksa nggak salah. Memang itu SOP. Iya. Tapi lain kali makanya usulkan ke DPR agar dirubah aturannya, dibuat aturannya. Kalau untuk tindak pidana intelektual seperti ini kayak Lembong aja coba, masa dia kabur sih? Iya kan? Gitu loh. Bang, tapi terkait adanya kegiatan indikasi JPU yang merekam-rekam di peradilan itu Kan belum selesai, sudah selesai sidang, nggak boleh dong. Oh, berarti itu etis ya, Bang? Boleh Dalam kan? ruang sidang tidak apa-apa. Kan udah selesai sidang. Iya. Jangankan dalam sidang pun harus sering merekam, lihat ya nanti. Lu juga sering merekam dalam sidang, enak aja. Itu lu nyalahin orang lo yang ngerekam nih kita di sidang itu lu semua. Iya kan banyak yang salfok gitu ya, Enggak, Bang? itu yang JPU itu adalah sudah lu lihat ya hakimnya udah nggak ada kan? Iya. Aku lihat kok itu. Ya nggak apa-apa dong. Oh, tidak apa-apa ya, Bang? Nggak apa-apa dong. Mungkin masyarakat kita kan belum ada yang Iya masa nggak tahu? Dia kan sudah nggak ada sidang. Kecuali sambil bertanya sambil direkam lagi sidang, itu salah. Ya kan? Halo saudara terdakwa, harus direkam, itu salah, nggak boleh. Kalau itu kan saya lihat sudah selesai sidangnya, ya. Bang, kalau Sudah nggak ada hakim. Berarti banyak yang memojokkan JPU, Abang melihatnya seperti apa? Saya objektif aja, ya. Pertama, kan protes gara-gara tidak memakai jaket tahanan. Itu memang sesuai aturan mainnya. Jangankan nih kita, Tom Lembong aja diborgol sama pakai jaket. Itu, ya. Makanya agar kalian usulkan ke DPR agar dibikin undang-undang hanya yang tindak pidana yang seram, yang benar-benar pembunuh massal, yang bisa kabur, yang perlu diborgol gitu loh. Ya itu perlu. Tapi ya, yang sekarang memang semua orang bisa diborgol. Ya. Dengan sikapnya Nikita yang marah-marah, ngambek segala macam itu makin memperberat masalah. Ya justru itu. Nggak perlu marah-marah, harusnya yang perlu di sidang itu seperti gaya gua nggak nyerang orang tapi substansi hukumnya gua gitu loh. Itu harusnya. Jadi jangan marah tentang hal-hal di luar substansi perkara. Ngerti gak? Coba lihat gua kalau bersidang, ya. Gua fokus kepada itunya itu. Ya, fokus benar-benar gua saksinya pun bisa gua langsung to the point, ya. Jangan hal-hal yang begitu. Harusnya nih kita ya fokus ke arah, hey, skincare kamu dulu begini. Nah, kau punya kelemahan kan? Makanya kamu suruh aku untuk tidak bocorin. Berarti impas dong, ya kan? Berarti kau bukan korban. Kenapa? Kau kelemahan kamu gua tutupin. Kau happy, kau kasih gua aku. Ya kalau kau impas tidak rugi, malah gua lindungin kamu. Kok jadi pelapor gitu caranya harusnya, ya kan? Harusnya fokus ke sana. Fokus skincare-nya itu di mana satu-satu rakyat, ya. Agar kalaupun misalnya di tingkat pertama kalah, masih ada banding kasasi PK. Masih ada, harusnya yang paling penting itu sekarang. Itu loh. Fokus semua, kumpulkan semua dia punya produk yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini, yang ini katanya bikin Hotman kok malah makin coklat gitu loh. Bang, selain marah-marah juga kan adanya penghinaan terhadap JPU itu sangat memberatkan nggak sih, Bang? Itu nggak boleh, saya udah bilang fokus lah, ya. Marah boleh, tapi marahlah ke arah yang substansi. Kalau ya boleh marah kalau misalnya JPU motong-motong, tapi protes. Majelis hakim gitu, kayak teriak gitu loh. Jangan serang orangnya. Saya keberatan begini. Gitu, itu substansi. Kalau itu boleh teriak. Tapi jangan hal-hal di luar itu soal ya. Saya udah makanya bilang karena pada akhirnya jangan bikin sakit hati semuanya, termasuk hakimnya. Toh nasib kamu di tangan dia. Tong, selesai lu mau ngomong apa kek? Gitu kan. Jadi bisa bilang lebih fokus ke permasalahannya ya, Bang. Aku bilang begitu, fokus, nggak ada gunanya. Memang di medsos indah banget. Indah banget di medsos seolah-olah ya kan. Tapi pada akhirnya kan hakim yang mutus kan. Janganlah. Fokus, makanya saya bilang harusnya kalau gue jadi lawyer dia atau dia, hey,
termasuk sama media, ini gue punya skincare lo. Lu bilang gini kan, malah gue makin coklat gitu. Nah, itu kupas habis. Oh, itu baru keren. Itu baru keren. Kupas habis kelemahan. Kan ini kan perkara kan. Kupas habis kelemahan lawan. Begitu dong. Ya. Berarti dari mulai gestur, dari ucapan itu harus dijaga ya Pak? Ya iya dong, lihat gua tuh. Aduh, kurang sakit apa ini klien gua nih coba. Tom Lembong sudah bebas. Ini hanya turut serta, kok nggak bebas-bebas. Saya tetap sopan omongannya. Karena kalau gua nggak sopan, gua diusir. Jadi alasan untuk mengusir gua. Kalau gua sopan kan nggak bisa diusir, tapi kan pesan nyampe. Itu loh. Jadi bilang sama Nikita dan timnya, namanya juga berperkara kan, bongkar kelemahan lawan. Kuncinya di situ. Ya, jangan lagi itu melulu. Ya, kadang-kadang juga Nikita begini depan sidang. Sampai gesturnya gini Pak? Iya, nggak boleh begitu. Nggak boleh ya Pak? Merugikan dia. Abang ngelihat ada indikasi bisa bebas atau bisa pulang? Gua nggak tahu. Oh, gua dari mana gua tahu? Gua nggak lihat buktinya. Dia minta penangguhan penahanan terus. Jarang lah kalau orang udah di sidang. Kalau orang udah di sidang dalam keadaan ditahan itu jarang penangguhan penahanan kecuali karena sakit. Ya, disuruh sakit ya. Sakit hati gitu. Berarti untuk penangguhan penahanan bakalan tidak mungkin terjadi ya? Gimana lu bisa penangguhan penahanan? No nafasnya aja bilang hak, lu tidur lu idul lu. Gimana coba? Lu udah sakitin orang mah gimana sih? Ya. Udah. Buat kita Bang. Jadi setiap aku ngomong langsung ditayang enak dijual ya. Pesan-pesannya Bang buat kita Bang. Pesannya buat Ah, Niki Bang. itu yang ada di IG gua itu, saya di pesawat itu. Ya. Ya, jaksa juga udah lihat itu, dia juga oke, bagus. Netral kamu katanya. Emang gua netral. Kutip langsung yang ada di IG gua itu, ada di situ tuh. Ya udah keren lagi jasnya. Ya, di bisnis kelas kan. Kutip itu ada itu yang gua duduk pegang kertas itu aja, kutip itu bagus tuh. Ya. Ya. Terutama kalau kau bahas itu pasal 27. Ya, apa? Ya kan? Ya. Menyerahkan sesuatu dengan ancaman, ya. Kenapa si pelapor itu mau? Kelemahan apa yang dia punya? Nah, kalau Anda sebagai seorang wartawan yang hebat, kumpulkan semua dia punya produk dulu, baru analisa. Panggil dokter sahabat gua. Berdua sama Richard Lee. Biar berantem. Ya kan hari ini ketemu di Mabes Pak. Dokter juga kena batunya nih Bang, produknya tidak lulus uji BPOM. Siapa? Dokter Hah? masuk daftar. Gua nggak mau komentar itulah. Lu jangan kemana-mana. Ya kan sahabat mungkin. Ya panggil lah, semua sahabat gua. Itu caranya. Ya biar langsung jelas gitu loh. Oh berarti lu punya kelemahan banyak toh, ya kan? Lu itu sebenarnya misalnya buktikan bahwa dia bukan korban, gitu loh. Kan pelapor polisi kan korban yang jadi pelapor. Kalau korban ternyata happy, ya malah beruntung, apa itu korban? Ngerti nggak? Ya. Contoh, gue bilang sama lo, ya, awas lo, kamu kemarin tidur sama Pak Lurah, ya kan? Ya, kalau itu tuduhan palsu, gue bilang kecuali lu kasih gue uang, gue diam. Ternyata kan kau tidak tidur sama siapa? Pak Lurah, sama kepala desa, iya. Nah, itu baru pemerasan. Tapi kalau benar kau tidur dan ada foto-fotonya, ada video-videonya kau lagi goyang apa gitu loh. Dan kamu bilang sama dia, jangan bongkar ya, ini duitnya nih. Nah, itu apa coba? Kamu korban atau apa? Kesepakatan. Pidana itu kan korban, harus korban. Ya itu kalau kalian, makanya semua produknya lawannya itu kalian analisa, baru keren ya. Naik penjualan kamu ya. Ya. Udah? Oke. Bang, mungkin Bang soal ini dong Bang yang Apalagi si botak jangan bicara sama gue lagi. soal yang TNI sudah dihukum pidana mati itu, yang Siapa? penembakan
tiga Oh iya, polisi. hukuman mati udah. Ya, sudah Bang, akhirnya kan sudah terjawab, sudah divonis. Ya artinya perjuangan, jadi 3 polisi yang ditembak mati oleh oknum TNI, perjuangan manual membantu keluarga polisi sudah berhasil. Sedangkan ada 1 dihukum karena melangsungkan perjudian. Saya kira ya itu jauh itu di tim saya itu jauh di. Hotman 911 ini Iya bukan, karena kita kan selalu yang di Mangga Besar sudah ditahan semua itu. Pemilik itu dijual sama tamu, masih perawan asli, ya, sama Indonesia. Besoknya 2 lagi. Ayo, itu langsung gue kirim kemana-mana. Lu tahu Pak Lembong itu? Ini loh faktanya loh, ini loh faktanya loh, begini loh. Walaupun Lembong waktu Pilpres dan aku pengacaranya Prabowo, ya, tapi hati nurani dong, ya. nanti Bang klien-klien Abang sangat Puas lah, karena memang juga kita nggak sembarangan nuduh. 99% kasus yang saya viralkan berhasil. Benar banget, tapi kan aku benar-benar selektif gitu. Ya, itu pendeta yang di Blitar, ya 4 kakak beradik cewek pakai pendeta, ya akhirnya sudah ditahan. Kan inti persoalannya adalah kalau kau seorang pengacara, ada klien kamu ngadu, kamu ngadu bahwa klien kamu itu misalnya dilecehkan oleh orang lain, prosesnya harus melalui proses hukum kan? Tidak langsung kau viralkan di Instagram. Hei Hotman, kau pelaku kelainan seks kamu. Itulah namanya kejahatan Undang-Undang ITE. Dia salah dia. Dia selalu mengatakan benar kok mereka berhubungan, benar kok mereka berzina. Aduh, bukan Undang-Undang ITE itu begitu. Kau bukan hakim, kau bukan polisi, kau tidak lapor polisi, tapi kau umumkan orang melakukan perzinahan, kau umumkan orang punya kelainan seks, itulah tidak pidana Undang-Undang ITE. Ya, gitu loh. Dan juga dari segi kode etik advokat itu tidak beritikat baik. Karena apa? Kalau advokat mendapat pengaduan harusnya menempuh upaya hukum, lapor polisi atau gugat perdata. Dia harus contoh gaya gua. Kalau gua mau ngerjain lawan, caranya begini, gua lapor polisi, ya. Pada saat selesai lapor polisi lah gua telanjangin lawan itu. Kan saya baru lapor polisi ini. Disitulah kita telanjangin lawan itu. Itu caranya kalau menelanjangin orang. Dan dia sampai saat ini masih tetap yakin kalau dia tidak bersalah. Ya, sebenarnya tanpa dihukum pun dia sudah terlalu berat penderitaan yang dialami. Ya, nggak bisa sidang, ya, bininya banyak, perlu uang, ya, sementara kegantengannya jauh kalah sama gue. Dan dia siap menunggu putusan tanggal 2 September, bulan September nanti. Ya, Rasmani itu bukan bagian dari persaingan gue lah. I don't even know him. Dulu itu, ya benar aku nggak tahu dia. Dia bukan saingan gue, itu perkara-perkara receh dia pegang. Aku kan pegang itu hanya gara-gara Dr. Richard Lee. Yang Richard Lee mencat dia, habis itu mencat dia, kemudian saya di Instagram sama Richard Lee posting tentang bisnis skincare. Dia kira aku ambil alih klien dia, padahal nggak. Sampai sekarang Richard Lee bukan klien gua. Kami sama-sama pemegang saham di Holding. Jadi bukan saingan gua, dia he's nobody. Ya, he's nobody. Ya. Pulang, makanya Rasman udah deh. Kalau kau hidupmu tenang Rasman, pulanglah kau ke Padang Sidempuan, mengembala bebek di sana. Mandi di sungai, enak banget loh mandi di sungai toh. Kau tenang di sana. Kalau kau mimpi saya ingin Hotman Paris, too late. Lihat aspek gue cantik-cantik, keren-keren kan. Lu mau satu, gue kenalin. tapi menurut Bang Rasman kan replik dari jaksa itu tidak sesuai dengan fakta persidangan. Ya faktanya apa? Faktanya kan 8 kali diumumkan di Instagram. Itu aja kok. Kasusnya itu gampang banget, hanya 1. 8 kali kau posting di Instagram. Ya, mengatakan Hotman kelainan seks, penjahat seks, itu aja cukup. Dan diakui, dia nggak bantah. Kan dia cuma bilang, aku bilang hanya diduga. Sebagian memang ada kata diduga, tapi sebagian enggak. Emang boleh nggak begitu? Makanya di Undang-Undang Advokat, kalau beritikat baik dilindungi imunitas.
Itu bukan beretikat baik. Harusnya kalau ada laporan begini langsung lapor polisi dong. Mungkin dia lapor polisi tapi mental karena nggak ada bukti. Lagi pula, aduh mana ada sih, kalaupun Hotman melakukan sesuatu dengan seseorang kan, ya udah rapi lah, aduh. Fans gue itu, mungkin saya lah cowok paling banyak nolak wanita di Indonesia ini. Ya kenapa enggak, 63 saya punya night club, ceweknya ribuan. Ya, dan yang paling fatal, justru dituduh bulan Maret April si Iklim Hakim katanya melecehkan, saya lecehkan. Bulan Juni Juli aku dikirimin gambar-gambar seksi, ya kan ada itu kan? Sama Iklim Hakim. Ya sama Iklim Hakim, sama hanya pakai BH doang dari Bali. Terus dia ulang tahun di Langham Hotel, abang datang dok, itu dipakai jaksa juga dalam replik. Kalau memang dilecehkan, masa masa dikirimin foto-foto seksi sama hanya pakai BH loh, ada kan di bukti semua tuh. Dan waktu di sidang si Iklim Hakim tidak bantah, kan gua ngomong dia maju dia. Makanya aku kasihan, aku gak nyerang dia, aku pernah nyerang dia lagi. Dia sudah ngakuin semua, itu kerjaannya si botak itu katanya. Berarti target utama Rasman bang? Ya siapa lagi? Dia itu sudah 8 kali diposting di Instagram, belum lagi manggil dia lah, konferensi pers. Tapi tangannya pegang gini-gini tangan si siapa? Rasman. Dia nggak tahu begitu cantik itu Asri. Sekarang itu tahu pacar dia, ya dekat pernah sama Sultan Malaysia, pernah sama Raja Tambang. Sekarang saya tahu, malah dia dekat sama cowok teman gua. Lu lihat kalau dia datang, mobil sama 8 pengawal. Lu nggak lihat? Makanya Rasman udah deh, kasihan tuh lu. Si cewek itu ngaku juga, minta dia ngajak istri ke-8 katanya. Si Rasman ngajak dia jadi istri ke-8. Ya. Dari Rasman sendiri kan cukup artinya pede bakal divonis bebas meskipun. Kalau dia pede ngapain dia nangis kemarin sama putri-putri dan sama istrinya ikut tidak mengemis-ngemis ke presiden. Udah dia bukan level gue, itu aja deh. Dia Rasman, kau bukan level gue deh. Pulang kampung kau. Berarti untuk indikasi bebas tidak mungkin ya Pak? Gua mana tahu, tapi dari segi hukum ya dia ngakuin semua kok. Lagian gue dibilang kelainan seks, gue malah terlalu jantan malah. Mau coba lo. Pesan-pesan buat Rasman selain suruh pulang kampung. Pesan saya untuk Rasman, oke. Pesan pertama, kamu datang ke Jakarta merantau untuk praktek sebagai pengacara. Sekarang kau sudah tidak bisa praktek karena basmu dicabut pengadilan, dibekukan, bukan dicabut, ya. Jadi kau mau ngapain lagi, ya? Oke. Kemudian kamu juga udah terlalu sering dipecat oleh klien. Kemudian kau juga memaki-maki hakim dengan mengatakan koruptor, ya. Jadi klien mana lagi yang percaya sama kamu, oke? Klien mana lagi yang percaya sama kamu, ya? Termasuk wanita mana lagi yang mau sama kamu? Kalau sama aku enggak, soalnya dia ceweknya gua ajak naik Lamborghini, gua tau nggak 21 miliar. Kalau Ya? Rasman naik apa? Naik apa dia? Nggak tahu lah, naik ondel-ondel kali. Ya. Boleh live ya, Bu? Jadi kamu sama gue terlalu beda lah Rasman. Pulang kampung lah kau. Lu mau tidak kompresi pers nggak ada guna lah, oke? Lihatlah di Instagram gua kesuksesan gua itu. Semua perkara kakap negeri ini gue yang pegang, ya. Semua. Dia selalu bilang Prabowo. Aku itu nggak sibuk-sibuk nama Prabowo. Emang Prabowo klien saya 25 tahun. Prabowo itu klien saya 25 tahun. Saya nggak pernah minta tolong sama dia. Saya udah bilang sama Prabowo, lo kasih gue jabatan 3 menteri pun gue nggak mau. Nggak mau, emang gue cari duit, gue kayak cari apa, gue gampang banget tuh. Income gue sebulan bisa sama dengan gaji 10 menteri. Ya. Ya.